Kristen di Pasaribu. Nah, senang nih bisa ngobrol sama kakak hari ini. Nah, sebagai seorang Kristen, aku penasaran nih kak, kakak itu udah yakin gak sih dengan keselamatan kakak dan akan masuk surga? Aku percaya sih, Dek, tapi terkadang aku masih ragu-ragu karena menurutku aku itu masih sering jatuh ke dalam dosa. Tapi aku percaya kalau Tuhan Yesus itu pasti bakalan nyelamatin orang-orang yang berdosa. Oke, jadi di sini kakak itu masih ragu ya akan keselamatan itu. Nah, aku mau yakinin kakak nih kalau manusia kita itu bakal menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, ini aku mau kasih beberapa gambaran kak, beberapa firman Tuhan juga untuk semakin yakinin kakak. Nah, di sini tuh ada gambar manusia dan Allah kak. Di sini manusia itu di sini kita lihat ada sosok manusia itu digambarkan yang sangat sederhana, menggambarkan bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Di sini digambarkan ada Allah yang dikelilingi oleh cahaya, menggambarkan bahwa Allah itu penuh dengan kasih. Allah itu adalah sumber terang, sumber segala hal yang positif, dan Allah itu sempurna. Di sini tuh ada gambar dosa dan lautan api. Di sini tuh ada dosa kita dan lautan api itu sebagai konsekuensi dari dosa kita, Kak. Di sini juga ada tertulis Wahyu 21 ayat 8, itu mengatakan bahwa hukuman kekal bagi orang-orang yang jahat. Jadi api ini tuh simbol dari konsekuensi dosa-dosa kita. Nah, di sini tuh udah ada ayat-ayat pendukung juga nih Kak. Di dalam Roma 3 ayat 23 itu dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu mengatakan bahwa kita nggak ada satupun yang sempurna Kak. Kita semua itu pernah berbuat salah, kita itu pernah jahat, entah itu dosa kita besar atau kecil, dan itu fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Nah, di sini tuh Kak ada Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa itu ialah maut. Ini tuh konsekuensinya, dan dosa itu ada harganya, dan harga dari dosa itu adalah maut. Nah, maut itu di sini bukan cuma soal kematian fisik Kak, tapi juga kematian rohani. Artinya dosa itu bikin kita terpisah dari Allah, yang dimana Allah itu adalah sumber kehidupan sejati. Yang selanjutnya itu ada Ibrani 9:7, dikatakan manusia itu ditetapkan untuk mati sekali saja dan sesudah itu dihakimi. Ini tuh ngasih penekanan bahwa setiap kita itu bakal menghadapi penghakiman Kak setelah kematian kita, dan dosa yang nggak diampuni itu bakal punya konsekuensi yang kekal juga nantinya. Nah, intinya di gambar satu ini tuh dijelaskan Kak, dosa itu kayak tembok besar yang misahin kita dari Allah. Kita nggak bisa mendekat ke Allah kalau kita itu masih jatuh ke dalam dosa. Yang kedua ini Kak menggambarkan usaha manusia yang sia-sia. Jadi udah agak berbeda nih Kak gambarnya nih Kak. Ini udah ada kotak-kotak atau tangga di mana itu tuh ada kotak yang mewakili usaha-usaha manusia untuk menjadi baik. Di sini tuh ada amal. Amal itu seperti perbuatan baik di dunia ini. Selanjutnya itu ada pendidikan. Di mana pendidikan itu kita belajar yang pintar, jadi orang sukses gitu. Nah, yang selanjutnya hidup yang baik dan gak nyakitin orang. Yang terakhir itu ada agama. Seperti ikut beribadah, mengikuti aturan agama. Itulah usaha-usaha yang dilakukan manusia. Tapi dosa itu masih ada nih Kak. Nah, dan dosa ini tuh merambat ke kotak-kotak usaha manusia ini. Masih ada. Nah, di sini juga ada ayat pendukungnya Kak di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil dari pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, jadi Kak, gambar 2 ini nekanin bahwa semua usaha yang baik kita lakukan seperti amal, sekolah yang tinggi, hidup yang benar, beragama, itu nggak cukup Kak buat ngehapus dosa dan buat kita benar-benar dekat dengan Allah. Kenapa? Karena masalahnya lebih dalam dari sekedar perbuatan baik. Kenapa sih Kak usaha manusia itu masih nggak cukup? Sederhana itu gini, kita semua itu lahir dengan penyakit, yaitu dosa kan Kak. Yang Kakak tahu dong, dosa itu warisan. Semua manusia itu sudah berbuat dosa. Nah, penyakit ini tuh udah dari lahir dan bikin kita lemah secara rohani. Kita bisa aja minum vitamin, seperti yang tadi ada amal, pendidikan, olahraga dengan hidup yang baik, ikut terapi, maksudnya seperti agama. Tapi itu nggak bisa nyembuhin penyakit kita yang sepenuhnya. Kita tetap butuh obat yang lebih kuat. Nah, yang gambar yang ketiga ini tuh sudah berbeda ya, sudah ada salib di sini.
Nah, di sini itu Allah memberikan apa ya Kak, satu jembatan nih di jurang antara manusia dan Allah tadi. Allah yang mengutus anaknya untuk mati di kayu salib. Di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 itu dikatakan bahwa Kristus mati karena dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, salib ini tuh melambangkan Yohanes 14 ayat 6, di mana Yesus bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus ini adalah satu-satunya nih jalan buat kita dekat sama Allah. Sama nih seperti yang tadi, seperti tangga-tangga atau usaha manusia tadi, seperti amal, pendidikan, hidup yang baik dan agama itu nggak cukup. Tetapi di sini Allah itu baik, mengutus anaknya untuk menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Nah, jadi gambar ini itu nunjukin kalau Allah itu udah nyediain jalan keluar dari masalah dosa kita, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Kita nggak bisa ngandelin usaha kita sendiri, tapi kita bisa menerima keselamatan yang Allah tawarin itu lewat Yesus. Nah, gambar yang keempat itu menggambarkan percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Nah, di sini manusia itu mendengar dan menerima. Di sini ada gambar dua gambar orang. Yang satu lagi mendengar kabar baik tentang Yesus, dan yang satu lagi itu menerima Yesus. Ini tuh nunjukin proses kita dengar dulu baru kita percaya. Ini masih ada nih Kak, 1 Korintus 15 ayat 3-4. Itu mengingatkan kita soal kematian dan kebangkitan Yesus tadi. Nah, Allah itu masih menjadi tujuan akhir kita. Nah, di sini juga ayat 4 Yohanes 14 ayat 6 ini juga masih ada, karena menurut Yesus itu kan satu-satunya jalannya. Nah, di sini ada lagi nih Kak, Yohanes 5 ayat 24. Ayat ini bilang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini janji yang luar biasa. Nah, masih sama seperti sebelumnya, masih ada amal, pendidikan, hidup yang baik dan agama. Dan masih ada dosa, tapi ini sudah ini tuh gambarnya kayak udah diinjak nih sama orang yang udah percaya kepada Tuhan. Nah, jadi gambar 4 ini tuh ngasih tahu apa yang terjadi kalau kita itu udah percaya sama Yesus. Yang pertama itu Kak, dosa kita sudah diampuni. Dosa kita yang tadinya misahin kita dari Allah, sekarang sudah diampuni. Yang kedua itu hidup yang kekal. Kita dapat jaminan hidup yang kekal bareng Allah. Yang ketiga itu kita nggak dihukum, kita nggak perlu takut lagi sama hukuman dosa. Yang keempat itu pindah dari maut ke hidup, dimana kita pindah dari kondisi mati rohani atau terpisah dari Allah ke kondisi hidup yang rohani, kita bersatu dengan Allah. Nah, jadi Kak, kesimpulannya itu menurut ajaran Kristen itu digambarin nih kalau manusia itu punya masalah besar, yaitu dosa. Dosa itu bikin kita terpisah dari Allah dan bikin kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Tapi Allah tuh sayang sama kita dan nyediain solusi lewat anaknya Yesus Kristus. Kita tinggal nerima nih Kak tawaran keselamatan itu dengan percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi pesan tambahannya nih Kak, dosa itu kan masalah. Kita semua itu punya masalah dosa yang buat kita jauh dari Allah. Usaha itu gak cukup, usaha kita itu gak akan cukup buat ngilangin dosa kita. Dan Yesus itu adalah solusi yang diberikan Allah kepada kita. Dan yang terakhir itu Kak, percaya itu merupakan kunci Kak. Kita harus percaya dan menerima Yesus buat dapetin keselamatan itu tadi. Jadi gimana nih Kak? Kakak udah percaya nggak akan keselamatan itu? Kakak udah percaya nggak bahwa dengan kita mendengar, percaya dan menerima Yesus dalam diri kita, kita bisa beroleh keselamatan? Ya Kak, aku sekarang udah percaya Kak. Puji Tuhan. Terima kasih ya Kak. Iya Kak, terima kasih juga Kak. Shalom semuanya.